masuk pada pembahasan uji C kuadrat K sampel. Yang pertama, definisi uji C kuadrat K sampel. Uji C kuadrat K sampel merupakan salah satu jenis pengujian statistik yang berasal dari distribusi C kuadrat yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Pengujian ini biasa dilakukan pada statistik non-parametrik. Uji ini tergolong ke dalam analisis multivariat karena menggunakan lebih dari 2 sampel. Dengan pengujian uji C kuadrat K sampel atau K populasi, kita bisa melakukan komparasi antar lebih dari 2 sampel. Uji C kuadrat K sampel merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari 2 buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Yang kedua, syarat penggunaan uji C kuadrat K sampel. Dalam penggunaan uji C kuadrat K sampel, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan bersifat kategori atau nominal. Yang kedua, sampel yang digunakan haruslah independen. Artinya, kondisi pada satu kategori tidak mempengaruhi kondisi pada kategori lain. Yang ketiga, sebisa mungkin gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Yang ketiga, statistik uji C kuadrat K sampel. Dalam penggunaan uji C kuadrat kasus K sampel, statistik uji yang digunakan adalah C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R kali sigma J sama dengan 1 sampai J dari OIJ kurang EIJ dikuadratkan per EIJ, di mana EIJ sama dengan sigma OIJ kali OIJ per N. Keterangannya, R sama dengan jumlah baris, C sama dengan jumlah kolom, OIJ sama dengan frekuensi observasi pada baris I kolom J, EIJ sama dengan frekuensi harapan pada baris I kolom J, N sama dengan jumlah sampel. Yang keempat, prosedur pengujian uji C kuadrat K sampel. Prosedur pengujian C kuadrat K sampel mirip dengan uji hipotesis. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan frekuensi K populasi. H1 terdapat perbedaan frekuensi populasi. Tingkat signifikansi. Dalam taraf signifikansi, kita harus menentukan apakah uji ini tergolong uji 2 arah atau uji 1 arah. Jika 2 arah, jangan lupa membagi nilai alfa dengan 2. Biasanya uji C kuadrat merupakan uji 1 arah. Berikutnya, daerah penolakan. HO ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar C kuadrat tabel. Statistik uji C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R dikali sigma J sama dengan 1 sampai J dari OIJ kurang EIJ dikuadratkan per EIJ. Berikutnya, perhitungan dan kesimpulan. Baik, untuk memahami lebih lanjut terkait pengujian uji C kuadrat K sampel, kita akan masuk pada contoh soal, di mana soal yang diberikan yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan pasangan calon dalam pilkada di sebuah kota. Berdasarkan metode penarikan sampel, berikut hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan dapat kita lihat pada tabel yang tertera. Baik, dari contoh soal tersebut kita diminta untuk membuktikan apakah perbedaan umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan paslon di kota A. Dan kita akan masuk pada penyelesaian. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan paslon di kota A. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan tingkat. Yang kedua, tingkat signifikan. Tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Karena uji ini merupakan uji 2 arah, sehingga untuk alfanya kita bagi dengan 2, jadi alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Yang berikut, daerah penolakan. H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel.
Yang berikut statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah Q kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R kali sigma J sama dengan 1 sampai C dari OIJ kurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Baik, untuk perhitungan yang pertama, di sini kita membuat tabel pengelompokan antara umur dan pilihan paslon. Di sini tujuannya adalah untuk mempermudah saat mencari nilai dari EIJ. Yang pertama untuk umur 20 sampai 24, di sini ada paslon A, paslon B, paslon C dan paslon D. Paslon A jumlahnya ada 50, paslon B jumlahnya 45, paslon C 60 dan paslon D 45. Setelah itu untuk umur 25 sampai 29, paslon A jumlahnya 55, paslon B jumlahnya 52, paslon C jumlahnya 40, paslon D jumlahnya 36. Setelah itu untuk umur 30 sampai 34, paslon A jumlahnya 20, paslon B jumlahnya 21, paslon C jumlahnya 25, paslon D jumlahnya 51. Setelah itu dari pengelompokan umur dari 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, di sini kita menjumlahkan untuk baris dari umurnya dan baris untuk setiap paslon, yaitu paslon A, B, C, dan D. Di sini yang pertama jumlah baris. Jumlah baris yang pertama untuk umur 20 sampai 24 adalah 200. Jumlah baris umur 25 sampai 29 ada 183. Jumlah baris dari umur 30 sampai 34 ada 117. Setelah itu jumlah kolom dari paslon A jumlahnya adalah 125. Jumlah kolom dari paslon B jumlahnya adalah 118. Jumlah kolom untuk paslon C ada 125. Jumlah kolom untuk paslon D adalah 132. Setelah itu kita menjumlahkan untuk mendapatkan nilai N atau total keseluruhan, hasilnya adalah 500. Perhitungan yang berikutnya itu tentang bagaimana cara menghitung nilai dari frekuensi harapan. Cara yang kita lakukan itu dengan mengalihkan nilai dari baris pertama dan kolom pertama. Yang kita dapat yang pertama itu 200 dikali dengan 125 dikali dengan nilai dari N. N yang kita dapatkan itu 500, sehingga dia punya hasilnya itu 50. Yang kedua, kita kalikan nilai baris 1 kolom 2, yaitu 200 dikali dengan 118 dibagi dengan 500, hasilnya 47,2. Yang ketiga, kita mengalihkan nilai dari baris 1 kolom 3, yaitu nilai dari 200 kali dengan 125 dibagi dengan 500, hasilnya 50. Yang keempat, nilai dari baris 1 kolom keempat 200 kali dengan 132 dibagi dengan 500, hasilnya 52. Terus yang berikutnya itu nilai dari baris kedua kolom pertama, yaitu 183 dikali dengan 125 dibagi dengan 500, hasilnya 45,75. Yang berikutnya kita menghitung nilai dari baris kedua kolom kedua, yaitu 183 kali dengan 118 dibagi dengan 500, hasilnya 43,19. Yang berikut nilai dari baris kedua kolom ketiga, yaitu 183 kali dengan 132 dibagi dengan 500, hasilnya 45,75. Yang berikutnya kita mengalihkan nilai dari baris kedua kolom keempat, yaitu 183 kali 132 dibagi dengan 500, hasilnya 48,31. Yang berikutnya kita mencari nilai dari baris ketiga kolom pertama. Hasil yang didapat itu 117 dikali dengan 125 dibagi dengan 500, hasilnya 29,25. Yang berikutnya nilai dari baris ketiga kolom kedua, yaitu 117 kali 118 dibagi dengan 500, hasilnya 27,61. Yang berikutnya nilai dari baris ketiga kolom ketiga, yaitu 117 dikali dengan 125 dibagi dengan 500, hasilnya 29,25.
Dan yang terakhir itu nilai dari baris ketiga kolom keempat, yaitu 117 kali dengan 132 dibagi dengan nilai N yaitu 500 sama dengan 30,889. Oke teman-teman, yang berikutnya itu kita lanjut ke nilai tabel dari pendistribusian yang telah kita cari pada tabel perhitungan frekuensi harapan. Yang pertama itu kita mendistribusikan nilai dari OIJ dan EIJ ke dalam tabel. Jadi nilai yang didapatkan itu kita kasih masuk ke bagian dari paslon A, paslon B sampai paslon D, dari rentan umur 20 sampai dengan 24 sampai rentan umur 30 sampai dengan 34. Jadi nilai yang didapatkan itu yang pertama nilai dari paslon A, nilai OIJ yang pertama itu 50, nilai EIJ-nya itu 50. Sedangkan nilai dari OIJ kurang dengan EIJ sama dengan 0. Setelah itu ketika nilai OIJ dan nilai EIJ dikuadratkan hasilnya 0. Dan perhitungan yang terakhir itu yaitu nilai OIJ kurang nilai EIJ dikuadratkan dibagi dengan nilai EIJ hasilnya 0. Dan yang kedua itu dari rentan umur 20 sampai dengan 24 paslon B, yaitu nilai OIJ-nya itu 45, nilai EIJ-nya itu 47,20. Jadi nilai yang kita dapat dari OIJ kurang dengan EIJ sama dengan min 2,20. Dan yang berikutnya itu nilai OIJ kurang EIJ dikuadratkan hasilnya 4,84. Dan perhitungan yang terakhir itu nilai dari OIJ kurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan nilai EIJ hasilnya 0,10. Kita akan melakukan perhitungan yang sama sampai dengan rentan umur 30 sampai 34 dari paslon A sampai dengan paslon D. Jadi pada rentan umur 30 sampai dengan 34 paslon A itu nilai EIJ-nya itu sama dengan 20, sedangkan nilai EIJ-nya itu sama dengan 29,25. Nilai OIJ kurang dengan nilai EIJ hasilnya min 9,25. Terus ketika nilai OIJ dan EIJ-nya itu dikuadratkan hasilnya 85,56. Dan perhitungan yang terakhirnya itu OIJ kurang dengan EIJ dikuadratkan dibagi dengan nilai EIJ hasilnya 2,93. Jadi ketika kita melakukan semua perhitungan, nilai yang kita dapat itu adalah kita menjumlahkan nilai dari OIJ kurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan nilai EIJ dari rentan umur 20 sampai dengan 24 sampai dengan rentan umur 30 sampai dengan 34 dari paslon A sampai paslon D. Jadi nilai chi-square hitungnya itu yang kita dapat itu 29,00. Setelah kita mendapatkan nilai chi kuadrat hitung yaitu 29,00, maka langkah yang berikut adalah mencari nilai dari chi kuadrat tabel dengan menggunakan alfa dan derajat bebas. Yang pertama kita mencari derajat bebas dengan rumus baris kurang 1 kali kolom kurang 1. Di sini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4, sehingga yang kita dapat yaitu 3 kurang 1 dikali 4 kurang 1 hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Karena chi kuadrat itu lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak.